Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan dan ketaatan kepada Allah walaupun di tengah guyuran hujan yang cukup deras. Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk dalam pembahasan masalah jahiliyah yang pertama, yaitu berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Telah kita sebutkan bahwa termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, mereka menjadikan orang-orang saleh dan para wali yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang penuh dosa, sehingga membutuhkan ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan ada yang menyambungkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datanglah mereka ke kuburan-kuburan orang-orang saleh, di antaranya yang telah kita sebutkan, yang pernah kita singgung dalam pelajaran kitab tauhid, yakni berhala mereka yang bernama Latta. Latta dahulu adalah seorang yang biasa membagi-bagikan makanan kepada jamaah haji. Ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang pun datang ke kuburannya untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke kuburan Latta dengan tujuan agar Latta ini menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara inilah yang pertama kali diselisihi oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi sebelum beliau menyelisih perkara-perkara jahiliyah lainnya, maka yang pertama kali beliau selisihi dari masyarakat jahiliyah adalah perkara ini, yaitu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Tsumma qala Syekh rahimahullah, kemudian penulis mengatakan wa hadhihi a'lamu mas'alatin khalaqahum fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan permasalahan pertama atau permasalahan yang paling agung, yang paling besar yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat jahiliyah. Fa'ata bil ikhlas. Maka beliau alaihi salatu wasallam datang dengan membawa al-ikhlas, misi pemurnian. Jadi beliau mengajarkan atau mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang misi yang paling utama dibawa oleh Nabi SAW, bahkan oleh para Rasul. Setiap Rasul membawa misi yang sama, agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya. Wa akhbaru annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Kemudian beliau mengkhabarkan kepada manusia bahwa inilah agama Allah. Inilah agama yang dibawa oleh seluruh Rasul. Wa annahu la yaqbalu minal a'mali illa khalis. Dan tidak akan diterima suatu amalan soleh apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ya dengan keikhlasan, dengan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Kemudian Nabi juga mengkhabarkan kepada manusia bahwa barang siapa yang melakukan kesyirikan yang dianggap kebaikan oleh masyarakat jahiliyah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ini beliau kabarkan kepada manusia, barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menganggap baik perbuatan syirik yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, maka Allah akan haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa li ajliha an-nasu baina muslim wa kafir.
Maka permasalahan inilah yang menyebabkan terpecahnya manusia atau terbaginya manusia ya menjadi muslim dan kafir. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir? Ini masalah kesyirikan. Ya, kaum muslimin mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum musyrikin mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa indaha waqa'atil adawat. Dan karena ya permasalahan inilah terjadi permusuhan antara muslim dan musyrik. Wali ajliha syuri'al jihad, dan karena perbedaan inilah kemudian disyariatkannya al-jihad. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah kaum musyrikin tersebut sampai tidak ada lagi fitnah. Yang maksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan dan ya agama itu menjadi milik Allah seluruhnya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang diibadahi. Ya. Jadi syariat jihad dalam Islam tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala halillahu, kemudian beliau ya mengajukan sebuah pertanyaan kepada orang-orang yang masih datang ke kuburan meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di kuburan tersebut. Pertanyaannya apa? Halillahu azza wa jalla bihajatin ila ayyaj'ala bainahu wa bainal abdi wasithah. Apakah Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita camkan ya. Jadi kalau ada orang yang datang ke kuburan, kita tanya kepada mereka dengan pertanyaan ini. Halillahu azza wa jalla bihajatin ila an taj'ala bainahu wa bainal abdi wasithah. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan Anda menjadikan perantara antara membutuhkan perantara antara dia dengan hambanya? Apakah Allah itu butuh perantara? Kenapa Anda datang ke kuburan-kuburan? Ya, menjadikan perantara antara Anda dengan Allah. Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung? Padahal apa? Allah Jalla wa ala qaribun mujib. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat dan maha mengabulkan doa. Ya, wa yara, yasma'u wa yara. Allah maha melihat, ya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wa yarhamu wa yaqbalu taubata an ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, menganugerahkan rahmat dan menerima taubat dari hamba-hambanya. Walam ya'murna bittikhadil wasa'id fid du'a. Allah enggak pernah memerintahkan kita untuk mengambil perantaraan dalam permasalahan doa. Tidak pernah sama sekali diperintahkan untuk menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal amarna bi du'aihi mubasyaratan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya secara langsung. Seperti dalam firman Allah di surat Ghafir ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan berdoalah kalian kepada Allah dengan memurnikan agama ini hanya kepadanya. Ya. Diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa qala, demikian juga firman Allah dalam surat yang sama ayat yang ke-60. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian mengatakan, ya, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan bagi kalian. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa langsung, dan Allah jamin, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala bisa dalam bentuk Allah kabulkan langsung, atau Allah akhirkan perkabulannya, atau Allah Subhanahu wa taala palingkan dari kita, dari orang yang berdoa, kejelekan yang senilai atau setara dengan apa yang dia minta. Intinya apa? Allah pasti akan kabulkan doa tersebut. Nah, ayat-ayat yang kita bacakan ini menunjukkan, hadirin yang dimuliakan Allah,
bahwa seseorang hendaknya berdoa kepada Allah langsung. Tidak perlu kemudian dia datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara. Ya, kata beliau, "Abaranallahu bidu'aihi mubasyaratan wa lam ya'murna bittikhadil wasa'id bainana wa bainahu." Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya secara langsung, dan Allah sama sekali tidak memerintahkan kita untuk mengambil perantara antara kita dengan Allah. Jadi jelas ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kalau memang boleh mengambil perantara, kenapa dahulu para sahabat nggak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi, ya, datang ke kuburan Nabi untuk meminta Nabi SAW berdoa, enggak, menjadikan Nabi sebagai perantara, enggak ada sama sekali, ya, menjadikan kuburan, menjadikan orang yang ada di kuburan itu sebagai perantara antara dia dengan Allah, itu baru dilakukan oleh orang-orang belakangan. Kalau memang hal yang demikian diperbolehkan, kata mereka, ya, nggak apa-apa kita jadikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia jadi wasilah, jadi perantara antara kita dengan Allah. Pastilah para sahabat, orang yang pertama mereka dekat dengan Nabi, mereka di kota Madinah, dekat sekali dengan kuburan Nabi SAW. Tapi tidak pernah diriwayatkan mereka datang ke kuburan Nabi kemudian meminta Nabi menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang ke kuburan ini adalah perkara yang diada-adakan, tidak pernah diajarkan dalam syariat kita. Bahkan dia merupakan perkara yang dilakukan, merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ya, jadi ini hujah yang sangat kuat dari beliau, ya, yang menunjukkan kebatilan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang saleh atau menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa hadhihi a'dham, dan ini benar ya. Orang meminta kepada kuburan itu ada ya. Bukan satu hal yang diadakan, ada. Ya, baru kemarin ada salah seorang ustaz posting ya. Ada seorang syekh pakai surban, pakai kelihatan sebagai seorang syekh, datang ke kuburan, minta kepada kuburan. Ya, wahai fulan, wahai wali fulan, wahai Abdul Qadir, disebut semua. Ya, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Dia meminta bantuan kepada kuburan tersebut. Dan memang ada. Ya, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang yang meminta seperti itu. Ya, guru kami pernah cerita ya, di India ketika sebagian orang-orang naik ke atas kapal, ya, ketika itu terjadi gelombang yang pasang, gelombang yang demikian besar sehingga kapal itu terombang-ambing. Kaget. Waktu itu kenapa? Kaget karena orang-orang di sana kelihatan sebagai seorang muslim, pakaiannya masya Allah, ya, kelihatan sebagai seorang muslim. Tapi ketika terjadi bencana, mereka memanggil Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir tolong kami, wahai Abdul Qadir tolong kami. Ini benar-benar ada orang yang seperti itu, bukannya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi meminta kepada para wali mereka. Qala wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalaqahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mas'alatu syirk. Maka ini adalah perkara yang terbesar, paling urgen yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah syirik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ila an-nas awwala ma bada'a bi da'wati ila tauhid ila Allah, tauhidillah azza wa jalla wa inkari syirk. Dari sisi lain, kenapa kita katakan bahwa inilah perkara yang paling besar, paling urgen yang diselisih oleh Nabi SAW dari masyarakat jahiliyah? Karena perkara inilah yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi. Nabi itu memulai dakwahnya dengan tauhid. Tentunya orang memulai sesuatu dari yang paling penting, paling urgen. Nabi itu ya memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Kalau kita lihat ya, ini sudah pernah kita singgung juga. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah, kebanyakannya berbicara tentang masalah tauhid. Adapun ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum, itu turunnya di mana? Madinah. Turunnya di Madinah. Setelah tauhid itu menancap kokoh di hati kaum muslimin, baru mulai turun syariat demi syariat. Namun yang di awal selama 13 tahun Nabi SAW, ya, ajakannya yakni ajakan tauhid. Dakwah beliau adalah dakwah tauhid. Ya. Kemudian wakana yaqul qulu la ilaha illallah tuflihu. Yang diucapkan oleh beliau pertama kali kepada kaumnya, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak ada yang berhak untuk disembah
melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, tuflihu, maka kalian akan selamat. Ya, orang-orang Arab ketika itu paham makna la ilaha illallah. Artinya apa? Mereka nggak boleh minta kepada yang selain Allah. Mereka nggak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Makanya mereka nggak mau mengucapkan. Berbeda dengan sebagian orang di masa kita. Sebagian orang di masa kita, ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap saja datang ke kuburan-kuburan, datang ke tempat-tempat keramat. Kenapa? Karena nggak paham apa makna la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Nggak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya, tidak ada yang berhak untuk kita panjatkan doa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang berhak untuk menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak paham. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi syiriknya tetap jalan. Ada masyarakat jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Paham ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, artinya mereka harus meninggalkan segala bentuk peribadahan, segala peribadahan kepada yang selain Allah. Mereka tidak mau. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah tuflihu. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan, ya, mendapatkan keselamatan. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan, ya, aja'ala alihatan ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang demikian banyak hanya jadi satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan kepada mereka. Tidak mau mereka meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan, artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah, mengakui bahwa tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mau mengakuinya, mau mengatakannya, maka terjagalah dariku darah dan harta mereka. Ini menunjukkan bahwa misi utama Nabi adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dilihat dari sejarah beliau. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaksyahum fi mujtama'atihim. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di tempat-tempat berkumpulnya mereka. Wa fi manazilihim, mengetuk rumah-rumah mereka. Wa fi ayyamil mausim fil hajj, beliau berdakwah kepada manusia ketika musim haji. Wa yad'uuhum ila tauhid, mengajak mereka kepada tauhid. Wa yadhhabu huna wa huna, beliau pergi ke sana kemari. Kama dhahaba ila Taif yad'uuhum ila tauhid, sampai beliau pergi ke Taif untuk mengajak masyarakat di Taif kepada tauhidullah, kepada tauhid. Jadi beliau ke sana kemari, ya, berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengetuk pintu-pintu rumah manusia, menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid di tengah-tengah musim haji. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Padahal itu beresiko sekali, ya, beresiko sekali. Tapi karena itu adalah tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sampaikan kepada manusia. Di sini beliau menyinggung tentang wadahaba kama dahaba ila Taif. Sebagaimana beliau pergi sampai ke Taif untuk mengajak manusia bertauhid, bertauhidkan Allah. Itu beliau itu ketika menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, beliau tetap mendapatkan reaksi yang keras dari masyarakat. Ya, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apa peristiwa yang membuatmu paling bersedih setelah perang Uhud? Maka Nabi SAW berceritakan tentang dakwah beliau di Taif. Ketika beliau mengajak kabilah-kabilah di Taif untuk mentauhidkan Allah, ya, mereka malah menyuruh orang-orang untuk melempari Rasulullah SAW sampai kaki beliau berdarah. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ketika itu beliau disertai oleh Zaid bin Harithah, anak angkat beliau.
Sampai Zaid itu memasang badannya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkena lemparan batu sampai punggung beliau berdarah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terkena batu, kaki beliau berdarah. Lalu mereka berdua bersembunyi di sebuah perkebunan. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ditawari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau berkehendak maka aku akan jatuhkan. Ya, kata malaikat penjaga gunung, aku akan jatuhkan gunung yang besar ke atas mereka, kepada mereka. Tapi Nabi tidak mau. Apa kata beliau? Jangan. Karena saya berharap dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah. Jadi dakwah itu bukan untuk balas dendam, walaupun ada kesempatan untuk balas dendam, tapi bukan itu yang diinginkan dengan dakwah. Ya, kalau memang yang diinginkan itu agar orang dihukum oleh Allah, maka Nabi akan mengiyakan permintaan atau tawaran dari malaikat tadi. Tapi karena dakwah itu agar orang mentauhidkan Allah, Nabi nggak mau. Beliau mengatakan apa? Jangan. Kalau misalnya sekarang mereka tidak mentauhidkan Allah, saya berharap nanti generasi selanjutnya. Dan benar, ya, akhirnya di akhir kehidupan Nabi SAW, orang-orang Taif masuk Islam. Orang-orang Taif masuk Islam. Ya, demikianlah Nabi SAW yang menjadi misi beliau, bagaimana caranya agar orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian beliau menyinggung para dai. Para dai ini kan mereka meneruskan tugas para nabi mengajak manusia kepada jalan Allah. Kata beliau, wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah hada awwalu ma bada'a bihi sallallahu alaihi wasallam li'anna hada huwal asasu. Maka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah inilah perkara yang pertama dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan fondasi agama. Ya, tauhid itu adalah fondasi agama. Wa hakadha yajibu 'ala du'a ayyahtamu bihadzal amr. Dan oleh karena itu juga wajib bagi para dai, ya, wajib bagi para dai untuk bersungguh-sungguh manusia kepada tauhid. Wa ayyaj'alu ad-da'wata ila tauhid hiya ahamma syai'in fi da'watihim. Dan wajib bagi para dai untuk menjadikan dakwah kepada tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah itu menjadi perkara yang paling utama dalam dakwah mereka. Ya, jadi kalau para dai mereka mengaku sebagai pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus mengikut jejaknya Rasul. Rasul pertama kali yang didakwahkan adalah masalah tauhid, maka seorang dai pun harus menjadikan tauhid sebagai prioritas dakwah. Oleh karena itu kajian apapun, mau itu kajian yang khusus membahas akidah seperti kita sekarang, ataupun kajian yang membahas fikih, atau kajian yang membahas tentang sirah an-nabawiyah, atau kajian tafsir, atau kajian hadis, semuanya hendaknya diarahkan bagaimana agar kaum muslimin ini benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal dakwah mereka. Qala faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas. Ikhlasil ibadati lillahi azza wa jalla wa tarki ibadati ma siwallah min al-awliya was salihin aw ghairihim. Wa hadha huwa dinur rusul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa al-ikhlas, mengajarkan al-ikhlas, yaitu pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam bahasa Arab itu artinya murni. Ya, kalau kita kan ikhlas menurut kita itu apa? Ridho, ya. Ikhlas gak nih? Ya, kan sering seperti itu, ya. Ikhlas gak nih? Saya nanti marah di belakang, ya. Ikhlas gak? Kalau kerja yang ikhlas artinya jangan meminta pamrih. Ya. Kalau ikhlas dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni. Maka Nabi membawa misi, ya, agar manusia memurnikan, mengikhlaskan agamanya, mengikhlaskan ibadahnya, artinya memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah. Baik itu peribadahan kepada para wali ataupun peribadahan kepada orang-orang saleh atau yang selain mereka. Dan ini merupakan agamanya para rasul.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari para rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Jadi semua rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW semuanya mendapatkan wahyu yang sama, semuanya mendapatkan perintah yang sama, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Semua rasul misinya sama. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, tapi misi utama mereka satu, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa manhajur Rasul alaihi salatu wasalam, ad-da'watu ila ibadatillah wa tarki ma siwah wa baqiyatul islahiyat atau islahat ta'ti taba'an lidzalik. Maka inilah metodenya para Rasul alaihi salatu wasalam. Pertama kali mereka mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Dan perbaikan-perbaikan lainnya, al-islah itu artinya perbaikan. Perbaikan-perbaikan sisi lainnya ta'ti taba'an lidzalik, itu mengikuti perbaikan tauhid. Jadi nggak ada manfaatnya kalau kita berusaha memperbaiki masalah akhlak misalnya. Diperbaiki masalah akhlak kaum muslimin dalam keadaan tauhid mereka masih rusak, akidah mereka belum kokoh, nggak ada manfaatnya. Orang dia punya akhlak yang baik luar biasa, ucapannya selalu penuh kesantunan kepada tetangga luar biasa, pemuliaan dia kepada tetangga, pemuliaan dia kepada tamu, kepada orang tidak pernah dia menyakiti. Tapi ketika dia memiliki hajat datang ke kuburan, tidak bermanfaat akhlaknya yang mulia, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan hak Allah kepada yang selain Allah, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itulah dakwahnya para rasul perbaiki tauhid, kemudian yang lainnya menyusul. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan liwajhihi laisa fihi syirkun wa aidan la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amalan-amalan kecuali amalan tersebut khalisan liwajhihi, dilakukan murni hanya untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa fihi syirkun, tidak ada di dalamnya kesyirikan sedikit pun. Wa aidan la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amalan tersebut hendaknya mencocoki apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu la yaqbalul amala alladhi fihi bid'atun wala ma kana fihi syirkun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan yang di dalamnya terdapat kebid'ahan dan kesyirikan. Kedua perkara ini akan menyebabkan amalan seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabb-nya, artinya bertemu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh.
Disebutkan oleh para ulama, maksud amalan saleh adalah amalan yang muwafiqan li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, seikhlas apapun seseorang melakukannya tidak akan diterima. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ya dalam peribadahan kepada Rabb-nya sesuatu apapun. Ini dua syarat ya kita akan bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi, amalan kita diterima oleh Allah. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan Allah berfirman, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lam yaktasir 'alal amri bi ibadatillah bal naha 'anil syirk. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan kita untuk beribadah saja kepada Allah. Ya, kalau kita lihat perintah-perintah untuk beribadah kepada Allah selalu diikuti dengan perintah untuk menjauhi kesyirikan. Bergandengan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi bukan hanya ibadah saja, tapi jangan syirik juga. Ya, bukan hanya ibadah saja, tapi apa? Jangan jatuh kepada kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian ya sampai menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala li anna ibadatullah la tuqbalu idza kana fiha syirkun wal kufru bitaghut muqaddamun 'alal iman billah. Dan kata beliau, sesungguhnya ibadah kepada Allah tidaklah diterima kecuali tidaklah diterima apabila di dalamnya terdapat kesyirikan. Ya. Kemudian meninggalkan kesyirikan ya, disebutkan wal kufru bitaghut muqaddamun 'alal iman. Dan mengkufuri at-taghut, ini perkara-perkara yang diibadahi selain Allah, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256, dikedepankan dari kewajiban untuk beriman. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kapan seseorang itu dikatakan dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu dengan la ilaha illallah. Kata Allah, "Faman yakfur bit-taghut." Barang siapa yang mengkufuri taghut, yakni apa yang diibadahi selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya. Jadi apa? Perlu menjauhi kesyirikan. Dalam ayat ini disebutkan terlebih dahulu apa? Mengkufuri taghut, artinya berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Baru wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Sehingga ibadah itu selalu beriringan dia dengan pengingkaran terhadap kesyirikan. Ya. Seseorang selain dia beribadah kepada Allah, dia pun harus menjauhi segala bentuk kesyirikan. Qala wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah fa hiya muqawwadatun min nafi wal itsbat. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan hanya kita beribadah kepada Allah, tapi juga mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Ya, kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa makna yang ada di balik la ilaha illallah? Kata beliau, fa hiya muqawwadatun minan nafi wal itsbat. Kalimat la ilaha illallah itu tersusun dari penafian dan penetapan. Nafi syirk wa itsbatit tauhid, yaitu menafikan kesyirikan dan menetapkan tauhid. Qala la ilaha ibtalun li jami'il ma'budat. Maka ucapan kita la ilaha ini
mengingkari semua bentuk semua yang diibadahi. Jadi ada dua penggalan ya pada la ilaha illallah. Penggalan yang pertama, la ilaha, ini kita mengingkari segala yang diibadahi. Illallah itsbatun li ibadatillah wahdah. Adapun penggalan yang kedua, illallah, ini merupakan penetapan ibadah hanya kepada Allah semata. Makanya menjadi kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid itu tersusun dari dua penggalan. Seseorang tidak hanya menetapkan ibadah kepada Allah, tapi dia juga harus mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Inilah yang disebut para ulama dengan dua rukun kalimat tauhid. Yang pertama an-nafi, kemudian yang kedua al-itsbat. Menafikan peribadahan, ya, segala bentuk peribadahan, kemudian menetapkannya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Barulah seseorang dikatakan memiliki tauhid yang sempurna. Menafikan saja nggak cukup. Makanya kalimat itu tidak boleh dipisah ya. La ilaha saja. Misalnya orang nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha saja. Maka la ilaha ini tidak cukup. Bahkan ini merupakan kekufuran. Kenapa? Karena makna la ilaha tidak ada sesembahan. Ya, ini ateis namanya. Ya. Kemudian mengucapkan illallah saja, beribadah kepada Allah. Ya. Sesembahan itu adalah Allah. Ini juga nggak cukup. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada penafian. Ya, bisa jadi orang mengucapkan ibadah itu kepada Allah, tapi boleh kok ibadah kepada yang lainnya. Sehingga penggalan illallah pun tidak cukup. Harus digandengkan. La ilaha illallah. La ilaha, kita nafikan peribadahan kepada selain Allah. Kemudian illallah, kita tetapkan peribadahan itu hanya kepada Allah. Baru lengkap. Ya. Maka kalau mengambil penggalan yang pertama, kita terjatuh pada ateis. Kalau ilallah saja, ya, kita terjatuh pada kesyirikan atau tidak menutup pintu kesyirikan. Menetapkan ibadah kepada Allah, tapi masih membuka pintu peribadahan kepada yang selain Allah. Ketika digabungkan, barulah dia menjadi kalimat tauhid. Kita menafikan peribadahan, ya, kepada selain Allah. Kemudian kita tetapkan ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fallahu la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan liwajhihi wa la yaqbalul amala alladhi fihi bid'atun wa mukhalafatun liman haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas murni hanya untuk Allah. Wala yaqbal al-amala alladhi fihi bid'atun wa mukhalafatun li minhajir Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menerima amalan yang di dalamnya terdapat kebid'ahan dan penyelisihan terhadap metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi kita singgung. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kalau ada amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi, amalan tersebut tertolak. Qala wa fi riwayatin man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan agama kami, apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Walidzalika qala ulama innal amala la yuqbal illa bi syartain. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa amalan seorang hamba tidak akan diterima kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Amalan seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Asyartul awal al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Syarat yang pertama, ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori dengan kesyirikan. Asyartu tsani al-mutaba'atu lirrasul. Syarat yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalla ahadu syartain lam yuqbal hadzal amal wa lam yakun amalan salihan. Apabila salah satu dari dua syarat ini
tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tidaklah teranggap sebagai amalan yang saleh. Dalam artian amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dua syarat ini harus betul-betul kita jaga. Syarat yang pertama, amalan tersebut ikhlas bagi Allah, ya, tidak terdapat padanya kesyirikan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, wa akhbara jalla wa ala anna man abada ma yastahsinuhu minal asnam wal awliya wal ashjar wal ahjar wal qubur wa lam yarji fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna ma itamada ala istihsan aw ala ma tahwahu nafsu walau khalafa al-kitab wa sunnah akhbarallahu jalla wa ala anna Allah qad harrama alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, barang siapa yang beribadah kepada apa-apa yang dianggap baik, baik itu berupa berhala maupun para wali, atau beribadah kepada pepohonan atau bebatuan, atau beribadah kepada kubur, dia tidak mengembalikan ibadah itu sesuai dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasul, hanya saja dia bersandarkan pada anggapan baik atau berdasarkan hawa nafsunya. Jadi dia tidak beribadah itu sesuai dengan tuntunan agama, tapi sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Oh, ini baik, ya, ini adalah tradisi yang sudah dipelihara oleh leluhur kita selama ratusan tahun, maka ini adalah perkara yang baik. Banyak orang yang semacam itu, melestarikan budaya syirik dengan alasan apa? Inilah perkara yang baik yang sudah diwariskan oleh leluhur kita ratusan tahun, sejak ratusan tahun yang lalu, kata mereka. Ya. Maka Allah mengkhabarkan, akhbarallahu jalla wa ala anna Allah faqad harrama alaihi jannah wa ma'wahu nar. Maka orang yang semacam ini, yang ibadahnya tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi hanya dari anggapan yang baik, padahal itu sebuah kesyirikan, maka Allah telah mengancamnya. Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Yakni mana'ahu min dukhulil jannah man'an batan. Maknanya Allah akan mencegah dia dari masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk ke dalam surga sama sekali. Na'udzubillah. Makanya kita itu sebenarnya sayang kepada kaum muslimin. Kenapa kok dalam kajian-kajian kita selalu memperingatkan masalah syirik, hati-hati dengan budaya syirik, hati-hati dengan tradisi syirik, karena kita sayang kepada mereka. Kalau ada yang melakukan kesyirikan, Allah mengancam, Allah haramkan dia dari surga. Artinya selama-lamanya dia akan berada dalam api neraka. Ya, kalau kita sayang kepada orang, tentu kita tidak ingin agar dia disiksa oleh Allah selama-lamanya dalam api neraka. Makanya kita sampaikan, jauhi tradisi-tradisi kesyirikan seperti ini. Kalau panjenengan terus-menerus melakukan kesyirikan, Allah akan haramkan surga, selama-lamanya diadab dalam api neraka. Kemudian kalau dia mengatakan, loh kok kalian panjenengan ngomong seperti itu? Kita katakan bukan kita yang ngomong, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Kita hanya manut Al-Quran. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan haramkan baginya surga. Gak boleh masuk surga sama sekali. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan sama sekali. Saya tidak bisa nolong. Anaknya panjenengan nggak bisa nolong, siapapun nggak bisa nolong. Oleh karena itu betul-betul kita harus sampaikan ini kepada kaum muslimin. Ya, Allah akan haramkan. Fatahrimu fil lugha al-man
Wal musyrikun mamnu'un min dukhulil jannah batatan. Ya, maka pengharaman dalam bahasa Arab itu artinya pelarangan, pencegahan. Maka kaum musyrikin itu dilarang untuk masuk surga selama-lamanya. Sejengkal pun dari surga mereka tidak akan mencicipinya. Ya, la tama'alahu fiha, mereka tidak akan bisa mencicipi surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Hadhihi uqubati syirki billahi azza wa jalla. Wa in kanu yaqul ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Maka ini merupakan akibat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Walaupun dia beralasan, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala tersebut atau beribadah kepada kuburan kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Haula idza matu ala dzalika ghairu taibin haramallahu alaihim jannah. Maka orang yang mensyirikan seperti ini, kalau dia meninggal dunia belum bertobat, maka selama-lamanya Allah akan harapkan baginya surga. Wa ja'alan naru ma'wahum abadan abad. Maka Allah jadikan tempat kembalinya neraka, dia akan tinggal di neraka itu selama-lamanya. Falladzi yuridu li nafsihi an-najah yatanabahu li hada. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dari azab api neraka, hendaknya dia benar-benar perhatian dalam permasalahan ini. Wala yaqqa ala umul jahiliyah fi hada wa ghairihi. Maka jangan sampai karakter jahiliyah yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ini ada pada dirinya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita selesaikan bab ini pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.